Pada suatu sore di Jawa Tengah, malam turun lebih cepat dari biasanya. Desa kami diselimuti keheningan yang aneh. Ibu memaksakan saya pulang, wajah penuh kekhawatiran. Obor-obor menyala di teras-teras rumah, menambah ketegangan di malam yang gelap dan sunyi itu. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Kadatangan Nyai Roro Kidul. Cerita ini akan membawa kalian ke pengalaman pribadi saya yang masih menghantui saya hingga hari ini. Beruntungnya, keluarga kami selamat dari tragedi beberapa tahun yang lalu di desa kami, meskipun banyak yang tidak seberuntung kami. Kejadian ini terjadi saat saya masih kecil, sekitar tahun 2000 hingga 2001, ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun sudah berlalu begitu lama, ingatan akan peristiwa mengerikan itu masih sangat hidup dan menghantui setiap malam dalam mimpi saya. Desa kami terletak di Jawa Tengah, berdekatan dengan hutan jati dan lahan persawahan yang luas. Pada masa itu, desa kami masih terasa sepi dan asri, jauh dari kesibukan perkotaan yang memadati desa-desa saat ini. Namun, ketenangan itu kerap kali terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada suatu sore yang berubah menjadi malam yang kelam, suasana di desa tiba-tiba menjadi tegang dan penuh dengan rasa khawatir. Awan hitam mulai menggumpal di langit, membatasi cahaya matahari menjelang senja. Itu adalah sore yang berbeda dari biasanya, di mana biasanya anak-anak seperti saya akan bermain bola di lapangan hingga terbenamnya matahari, diiringi dengan suara adzan yang menggema dari masjid desa. Namun, hari itu tak seperti biasanya. Sudah sore, Le, ayo pulang, seru ibu sambil memanggil saya dengan suara cemas. Ia berusaha memaksakan langkah cepat, menarik saya menjauh dari teman-teman sepermainan yang terus bermain di lapangan. Saya masih ingat betul ekspresi wajah ibu yang penuh kekhawatiran, tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan saya dengan jelas. Sekarang bukan waktu main. Le, ayo cepat pulang, bisik ibu sambil menarik lengan saya. Saya terkejut karena biasanya ibu saya sangat membiarkan saya bermain hingga senja. Tetapi kali ini, ia sangat tergesa-gesa untuk membawa saya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, saya merasa ada yang tidak beres. Desa yang biasanya ramai dengan aktivitas petani yang pulang dari sawah dan hutan jati, kali ini terasa sunyi. Obor-obor bambu yang biasanya menyala di depan rumah-rumah untuk penerangan malam, kini mulai dinyalakan lebih awal dari biasanya. Aneh rasanya melihat semua ini. Sekarang kita harus cepat pulang, Le, ucap ibu sambil menatap sekeliling dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Suara langkah kami terdengar jelas memecah keheningan sore itu, membuat saya semakin gelisah. Tiba di depan rumah kami, saya melihat bendera kain hijau berkibar pelan oleh angin di teras depan. Ini adalah tanda yang tidak biasa untuk ditemui di desa kami. Biasanya bendera itu hanya dikibarkan saat ada acara khusus atau peristiwa penting dalam masyarakat. Ayo masuk, Le, pinta ibu dengan suara bergetar. Saya mengikuti perintahnya dengan hati-hati, merasa ada yang tidak beres namun tidak tahu pasti apa. Setelah memasuki rumah, ibu segera menutup pintu rapat-rapat dan memastikan semua jendela tertutup dengan rapat. Sekarang, kita tidak boleh keluar rumah, Le, kata ibu dengan tegas, membuat saya semakin bingung. Biasanya, saya akan bermain sampai menjelang maghrib dan kadang-kadang ibu memanggil saya dengan suara keras untuk pulang. Tetapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Malam itu berlalu dalam ketegangan dan kekhawatiran. Suara adzan yang biasanya menggema dari masjid desa, kali ini tidak terdengar. Suasana hening dan sunyi menggantikan kegembiraan dan kehidupan sosial yang biasanya saya nikmati di desa ini. Kenapa bendera dan obor dinyalakan, Buk?
Tanya saya penasaran pada ibu. Ibu akan jelaskan nanti. Le, sekarang lebih baik kita fokus untuk tetap aman di dalam rumah, jawab ibu dengan suara lembut. Namun saya bisa merasakan kepanikan yang ia sembunyikan di balik kata-katanya. Seiring malam beranjak semakin larut, kami bertiga duduk di ruang tengah, menunggu dengan gelisah. Lampu-lampu di rumah tetap padam, meskipun biasanya kami akan menyalakannya begitu senja tiba. Ibu dan bapak saya tidak suka gelap. Mereka selalu menggunakan lampu-lampu itu sampai kami semua tidur. Tetapi malam itu, ketika biasanya lampu-lampu bulat berwarna kuning itu akan menyala, semuanya tetap gelap gulita. Ini membuat atmosfer semakin tegang di dalam rumah kami. Kenapa ini terjadi, Bu? Tanya saya pada ibu, mencoba mencari jawaban atas semua perubahan yang aneh ini. Ibu akan menjelaskannya nanti. Le, sekarang fokus saja untuk tetap aman di dalam rumah, jawab ibu dengan suara lembut. Namun saya bisa merasakan kepanikan yang ia sembunyikan di balik kata-katanya. Malam itu, ketegangan terasa semakin nyata. Suara adzan yang biasanya menggema dari masjid desa, kali ini tidak terdengar. Suasana hening dan sunyi menggantikan kegembiraan dan kehidupan sosial yang biasanya saya nikmati di desa ini. Sudah malam. Le, kita harus istirahat, ucap bapak dengan suara rendah, mencoba menenangkan kami berdua. Tetapi mata saya sulit untuk terpejam. Pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Keesokan paginya, ketegangan masih terasa. Tetapi ada yang berbeda. Ada yang di luar rumah kami. Bendera hijau masih berkibar pelan oleh angin pagi. Ini membuat saya semakin penasaran dan tak bisa menahan diri untuk bertanya pada ibu. Bu, kenapa bendera masih berkibar? Apa yang sedang terjadi? Tanya saya dengan suara bergetar. Ibu terdiam sejenak. Matanya menatap jauh keluar jendela, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang membingungkan ini. Le, ini berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar. Ada hal-hal di desa ini yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Namun yang terpenting sekarang, kita harus tetap waspada dan patuh terhadap aturan yang ada, jawab ibu dengan suara yang penuh kehati-hatian. Percakapan itu membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi saya. Namun, saya merasa ada kekuatan gaib yang menguasai desa kami, mengubah suasana yang biasanya damai menjadi mencekam dan penuh dengan ketidakpastian. Malam itu, saya merasa ada yang mengintip dari balik bayang-bayang gelap. Suara-suara aneh terdengar di udara, membuat bulu kuduk saya merinding. Ini adalah malam yang saya ingat dengan jelas. Malam di mana saya merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun begitu kuat di sekitar kami. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.